Selamat siang para jamaah. Semoga kajian siang hari ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Langsung saja karena pasti akan ketagihan kalau Ustaz sudah berbicara di depan. Jadi untuk mempersingkat waktu, mohon untuk diperhatikan baik-baik karena ada 9 door prize yang akan kami berikan, yaitu ada 5 EOA gold, ya, ada emas. Kemudian ada 4 voucher umroh senilai 1 juta rupiah. Jadi mohon diperhatikan baik-baik kajian dari Ustaz Muslim Al-Fatih, ya. Baiklah, langsung saja untuk memasuki acara inti, yaitu kajian materi yang berisi tentang menjaga lintasan prasangka yang akan dibawakan oleh Ustaz Muslim Al-Fatih. Beliau merupakan salah satu Direktur Mahat Wan Quran Institute dan salah satu trainer PPA Institute. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam rumah tangganya sakinah mawaddah, anak-anaknya saleh-salehah, hutangnya lunas. Karena kalau urusan hutang paling semangat. Dan semoga yang hadir diberikan kehidupan yang bahagia di dunia wal akhirah. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir, yang diwakili kehadiran Bapak Presiden oleh para pengurus Yayasan At-Taubah, yang semoga segenap pengurus Yayasan At-Taubah senantiasa diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segenap pengurus Masjid Suci, ya semoga senantiasa seluruh pengurusnya hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berusaha apapun usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lagi kepada segenap sponsorship yang tadi disebutkan oleh Ustaz Dimas. Yang apapun usahanya, semoga usahanya berkah barokah. Dan yang teristimewa, yang berseragam kuning menyala, yang sangat penuh semangat ketika melantunkan nasyid-nasyid dan qasidahnya, Majelis Taklim Al-Hasanah, yang semoga senantiasa awet muda, sehat walafiat, dan semoga uang belanjanya nambah. Ibu paling semangat kalau urusan uang belanjanya. Dan yang saya cintai, saya doakan dengan kebaikan seluruh jamaah gabungan Majelis Taklim sekitar masjid, yang semoga senantiasa kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sangat bahagia bisa berdiri di hadapan ibu bapak semua. Tentu bukan kebetulan, karena selayaknya orang beriman meyakini tidak ada kejadian yang kebetulan. Betul? Semua yang terjadi pasti terjadi atas izin. Tapi ibu bapak, saya ingin bertanya dulu, khawatir salah sangka
karena kajian kita menjaga lintasan prasangka. Maka daripada berprasangka, saya ingin bertanya langsung. Yang hadir semuanya yang ingin bahagia boleh angkat tangan. Oh, berarti sekarang belum bahagia. Pertanyaannya kurang tepat ya. Pertanyaannya saya rubah. Siapa yang hidupnya ingin jauh lebih bahagia angkat tangan? Sekarang sudah bahagia? Sudah. Tapi ingin jauh lebih bahagia. Oleh karena itu, kita awali kajian ini jangan terlalu serius karena dari segi usia nampaknya lebih banyak yang senior dibanding saya. Ada para ustadz, para kiai, sepuh, bini sepuh, para ulama. Tapi izinkan yang masih muda ini, usia saya masih 17 tahun, lebih beberapa tahun. Izinkan sekedar bercerita, khususnya menghibur kaum emak-emak agar menjaga kewarasannya. Betul? Jadi saya luar biasa bahagia melihat Majelis Ta'lim Al-Hasanah menyanyikan lagu Jalul Watan dengan begitu semangatnya dan lupa usia, lupa hutang, dan memang dengan cara seperti inilah healing terbaik, yaitu dengan menghadiri majelis taklim. Oleh karena itu, berhubung yang hadir banyak, izinkan saya mulai dengan satu hal yang saya sebut dengan sharing happiness. Apa itu sharing happiness? Ternyata ibu bapak, kebahagiaan itu bisa dibagikan. Kalau ingin bukti, coba sekarang senyum kepada orang samping kanan kiri, coba senyum. Ya. Apa bukti bahwa bahagia itu bisa ditularkan? Ibu bapak pernah nggak ketawa gara-gara dengar orang ketawa? Tahu nggak yang lucu apa? Tapi kenapa ketawa? Itu bukti bahwa bahagia itu Maka siapa yang hidup di lingkungan orang yang senantiasa berkeluh kesah, senantiasa murung, maka lambat laun hidup kita pun akan ikut murung dan gelisah. Oleh karena itu, izinkan di siang hari ini kita mulai dengan sharing happiness. Apa itu sharing happiness? Silahkan ibu bapak duduk berhadapan berpasang-pasangan. Ayo, duduknya berhadapan berpasang-pasangan. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Silahkan. Mohon izin ya. Mohon izin sekali lagi. Sudah? Oke, kalau sudah duduk berhadap-hadapan, dengarkan instruksi dari saya. Siap? Siap mendengarkan? Instruksinya apa? Perhatikan. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit untuk menceritakan momentum bahagia apa yang pernah Anda lalui dalam hidup. Tentu setiap kita pernah punya kejadian yang sangat bahagia, betul tidak? Betul tidak? Dulu saya pernah begini dan begitu. Dan tolong ceritakan kepada orang di hadapan Anda sejelas mungkin, sampai orang di hadapan Anda ikut membayangkan kebahagiaan Anda. Paham maksud saya? Ya. Karena seringkali ibu bapak, hidup kita sedih, hidup kita gelisah karena sibuk mikirin masa. Padahal kita juga pernah bahagia, betul tidak? Maka tolong bergantian. Siapa yang menceritakan dulu yang lebih senior? Maka silahkan lihat wajahnya yang lebih senior yang bercerita duluan. Cerita apa? Cerita di masa lampau, kejadian yang kalau Anda ingat itu Anda bahagia banget. Paham maksud saya? Ceritakan sejelas mungkin, sedetail
Boleh? Oke, silahkan ceritakan kepada orang di hadapan. Ya. Ayo ceritakan. Nanti ada peserta yang saya tunjuk untuk bercerita di depan. Kalau Anda nggak dengerin ceritanya, Anda nggak bisa ceritain di depan. Pastikan dengerin ceritanya. Ayo bapak-bapak ikut cerita. Kalau sudah bergantian, ceritanya sedetail mungkin, supaya orang di hadapan Anda ikut membayangkan betapa bahagia Anda waktu itu. Sudah? Masya Allah. Kalau sudah, mohon izin ya, saya cari pasangan yang paling semangat bercerita untuk maju depan. Boleh ibu berdua, maju ke depan, boleh. Ayo maju ke depan. Kita belum mulai pengajian ya, kita sharing bahagia dulu biar nuansanya bahagia. Sini bunda. Silakan kenalan dulu dengan ibu siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darmi Chandrawati. Saya jemaah dari Al Yusuf. Masya Allah. Mana jamaahnya? Yang hijau. Oh yang hijau-hijau. Ya. Ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Upa dan saya Yayasan Al Yusuf perwakilan. Masya Allah. Mana Yusuf? Boleh dari bunda dulu bunda. Tadi kan berita saya apa? Bercerita tentang kejadian yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena seringkali hari ini hidup kita sedih. Karena kita lupa dulu pernah kita bahagia. Maka saya pengen dengar. Karena bahagia itu nggak mesti ketawa ya. Bisa jadi saking bahagianya sampai meneteskan air. Jadi saya pengen dengar nih dari beliau langsung. Apa sih kejadian di masa lalu yang sangat membuat beliau bahagia? Boleh saya? Yang bikin saya terharu, dia sempat mbaknya ini dikucilkan karena awalnya mbaknya memang muslim dan sempat menjadi murtadin dan alhamdulillah mendapatkan petunjuk lagi untuk masuk Islam. Dan mbaknya bercerita kalau di Al Yusuf Mbak Daruninya mendapatkan tempat untuk mengutarakan isi hatinya. Di Al Yusuf Mbak Daruni mendapatkan saudara yang sesungguhnya, yang awalnya tidak ada yang memberikan kepada Mbak Daruni karena dia itu seorang murtadi. Di Al Yusuf dia mendapatkan tempat untuk menjadi Islam yang sesungguhnya. Beri aplaus dulu yang meriah untuk kalian. Jadi
cerita indah beliau adalah hidayah. Diterimanya oleh kawan-kawan yang penuh cinta dari Ali Yusuf. Di saat yang lain menghina, Ali Yusuf menerima. Masya Allah, luar biasa. Boleh bergantian juga cerita bahagia apa dari saudara? Ya. Belum sempat bercerita. Oh, belum sempat bercerita. Saking sudah mendengar cerita dari sahabatnya sudah cukup ikut bahagia. Masya Allah. Boleh dong dokumentasinya dengan ibu dua yang hebat ini. Ada dari Ali Yusuf untuk memapak saya bertiga boleh? Sebagai apresiasi. Ya. Terima kasih Bunda, boleh kembali kembali. Masya Allah. Beri aplaus dulu untuk ibu kita yang hebat. Ibu bapak yang semoga dirahmati oleh Allah. Memang diterima saat semua menghina itu sangat indah ya. Dirangkul saat semua memukul itu sangat terasa. Oleh karena itu saya sering menyampaikan dakwah Islam itu merangkul bukan memukul, ya. Bukan menghina. Karena bisa jadi adanya kegelapan. Jadi kita itu tidak usah sibuk menghina kegelapan, cukup bawa cahaya, kegelapan akan ya. Dan saya yakin semua yang hadir punya kisah indahnya masing-masing, betul tidak? Ada yang ketika saya tanya apa sih momentum yang sangat bahagia, ada yang ingat pas pertama dengar tangisan anak yang sudah 10 tahun ditunggu-tunggu pernikahan. Pas baru lahir anaknya nangis, Ustaz, ini tangisan yang sangat indah karena kami menikah selama 10 tahun tidak kunjung punya keturunan. Lantas Allah izinkan di tahun ke-11 setelah saya hamil, lantas kemudian saya bisa melahirkan secara normal. Dan waktu itu tangisan anak pertama saya adalah tangisan yang sangat membahagiakan. Ada mungkin di antara Anda yang bahagianya saat ingat ijazah kabul, saat dengar kalimat sah dari para saksi pernikahan. Masih ingat gak momentum pernikahan? Masih ingat? Masih bisa dibayangkan? Berapa puluh tahun yang lalu? Kalau di Jawa ada tradisi tarik-tarikan ayam kalau habis nikah ya. Jadi ayam diperebutkan oleh suami istri. Terus suap-suapan. Di sini ada juga begitu? Masih ingat zaman suap-suapan waktu itu? Diingat pas lagi bertengkar, pas lagi ada masalah, diingat foto pernikahannya sering dibuka. Ya Allah, ternyata saya pernah kurus. Ternyata pernah apa? Ternyata dulu saya semulus ini ya. Ada yang mas kawinnya sudah gak cukup dipakai ada? Saya tanya, ibu kok sudah menikah mas kawinnya gak dipakai, udah gak cukup. Oh, makanya nanti kalau anak perempuan ada menikah, beli cincinnya yang longgar, biar nanti 20 tahun yang akan datang masih cukup. Ibu bapak, para hadirin, kajian kita siang hari ini lebih ingin saya mengajak diskusi dan berbincang tentang satu tema, yaitu menjaga lintasan prasangka. Karena ternyata sebagian ulama berkata tidak ada yang lebih mengganggu hidup manusia min afkarik daripada lintasan prasangka yang sering membuat khawatir menjalani kehidupan. Ibu bapak pernah nggak berpikir kalau saya nanti meninggal anak saya siapa yang ngurus? Pernah mikirnya gitu? Padahal udah meninggal belum? Kan itu perasaan. Nanti saya bisa muliain anak nggak ya? Yang kelahiran anak SD SMP aja kayaknya pusing mikir biayanya makin mahal. Kuliah gimana? Pernah mikir begitu?
Dan ketika Anda berpikir begitu, hari Anda waktu itu Anda lalui dengan semangat atau lemes? Padahal anak Anda kuliahnya kapan? 15 tahun lagi. Betul ya? Jadi pikiran itu sangat menentukan kebahagiaan. Orang menyangka bahagia itu saat mendapatkan sesuatu. Saya bahagia kalau dapat ini dan itu. Ternyata itu juga kurang tepat. Ternyata bahagia itu bermula dari pikiran yang membuat kita jadi yakin. Contoh, misalnya ibu bapak yang hadir di sini dapat hadiah dari Yayasan At-Taubah, umroh gratis 2 bulan yang akan datang. Amin. Jadi 2 bulan yang akan datang Anda dikasih tahu, Bu Pak, 2 bulan lagi Anda umroh sekeluarga gratis. Kira-kira apa perasaan Anda? Bahagia. Bahagianya nunggu 2 bulan lagi pas berangkat, apa ketika dengar berita itu? Ketika dengar sudah bahagia. Bahagia kenapa? Kan Anda belum kemana-mana. Betul tidak? Kalau memang bahagia butuh ke Mekah dulu, berarti bahagianya Anda nanti pas 2 bulan pas berangkat. Ternyata kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya Anda sudah mulai bahagia pas pertama dengar berita itu. Betul tidak? Padahal Anda belum kemana-mana. Itu membuktikan bahwa bahagia itu mulai dirasakan ketika Anda mulai yakin hidup Anda di hidup yang akan datang penuh kebahagiaan. Sebaliknya ibu bapak, kesengsaraan, kesedihan juga bermula dari keyakinan. Sebagai contoh, ada yang suaminya di sini kerja, angkat tangan. Oh semuanya ya. Apa perasaan ibu ketika dengar berita bahwa suami Anda cerita, saya 2 bulan lagi ada pengurangan ketenaga kerjaan, pengurangan tenaga kerja, 2 bulan lagi aku di PHK tanpa pesangon. Apa perasaan Anda? Sedih. Sedihnya pas 2 bulannya akan datang pas suami di PHK atau pas pertama dengar berita? Terus Anda sedih kenapa? Kan suami Anda belum di PHK. Kan suami Anda masih kerja. Kan suami Anda masih dapat gaji. Hidup Anda tidak ada yang berubah. Tapi kenapa Anda sudah sedih? Karena Anda yakin 2 bulan lagi Anda akan mendapatkan musibah. Jadi kalau ada yang bertanya kapan bahagia muncul, saat kita yakin akan mendapatkan kebahagiaan. Kapan kesengsaraan muncul, ketika kita yakin akan mendapatkan kesengsaraan. Inilah pentingnya membahas lintasan prasangka, karena prasangka menentukan kualitas hidup seseorang. Dan ternyata ibu bapak, orang-orang dulu sama orang-orang sekarang bahagianya lebih mudah mana? Dulu. Orang-orang dulu sama orang-orang sekarang hidupnya lebih tenang mana? Dulu mah bu, anak 9 santai. Betul ya bu ya? Apakah gajinya penghasilannya besar? Enggak juga. Ya dijalanin hidup itu, betul ya? Panennya gagal, besok nanam lagi, betul? Seindah itu hidup orang tua kita dulu. Dan dampaknya apa? Ketika prasangka mereka baik, ya mungkin kali ini panennya gagal, mungkin pas nanam lagi panennya bagus, selalu begitu. Apa hasilnya? Rumahnya luas-luas, betul ya? Anaknya banyak, sehat-sehat, semuanya sekolah, betul? Rumah orang sekarang padahal sarjana dua-duanya, pegawai, suami istri, rumahnya S17 serba sempit, susah selonjor dan seterusnya. Berarti penting yang menjaga prasangka. Penting. Rasulullah SAW bersabda, menceritakan hadis kutsinya, Innallaha ma'adhanni abdi bi, sesungguhnya Allah tergantung prasangka hamba.
Jangan-jangan hidup kita sengsara karena pikiran kita sering menyangka seperti itu. Kayaknya orang kaya saya mah gak mungkin kaya. Ya itu yang terjadi. Sesungguhnya perasaan kamu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Makanya saya pengen nanya yang hadir di ruangan ini, ada nggak yang punya masalah? Boleh angkat tangan yang punya masalah dalam hidup? Boleh angkat tangan? Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Biasanya yang tidak angkat tangan paling banyak masalah. Saking banyaknya tidak kuat angkat. Siapa sih hidup di dunia ini yang tidak punya masalah? Betul tidak? Mungkin Anda secara ekonomi mapan, secara keuangan gak ada masalah. Allah uji masalahnya di rumah tangga. Ya, rumah tangganya mungkin harmonis, Allah uji di ekonomi. Betul ya? Ekonominya mapan, rumah tangganya baik, Allah uji lewat mana? Anak tidak nurut. Betul ya? Selalu ada masalah dalam hidup. Kenapa? Karena Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah menciptakan yang mati dan yang hidup liyabluwa. Apa itu liyabluwa? Liyu'tiyakumul bala. Allah akan memberikan kalian masalah. Jadi ada nggak orang yang hadir di sini yang nggak punya masalah? Boleh katakan yang nggak punya masalah. Saya pengen kenal orangnya kayak apa coba? Hah? Ada? Coba tunjukkan. Kalau ada yang angkat tangan, justru masalah terbesar Anda tidak tahu masalah Anda. Betul tidak? Jadi kita harus sadar bahwa kita hidup itu pasti punya. Ada tadi beliau masalahnya tidak diterima oleh orang, pernah begitu ya. Kemudian datang majelis taklim Ali Yusuf menerima. Ada yang masalahnya tidak akur sama mertua, ya ada ya. Apa aja yang kita lakuin disuruh doni. Datang ke rumah dikira minjem duit, nggak datang dikira ada aja masalah. Tapi kalau boleh saya tanya, punya masalah itu bagus gak sih? Oh bagus. Oh hebat orang Bali ya. Saya tanya untuk kedua kali, punya masalah bagus tidak? Bagus. Yuk angkat tangan bareng-bareng. Ya ikuti kata-kata saya, ya Allah, banyakin masalah hamba. Katanya bagus, kalau bagus dibanyakin dong. Punya masalah bagus tidak? Ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir bagus. Tapi jujur suka nggak punya masalah? Gitu. Kalau punya keinginan bagus kan? Bagus. Emang kalau ada orang hidup nggak punya keinginan gimana hidupnya? Hah? Malas, rebahan, mager, betul ya? Karena nggak punya target. Jadi penting gak hidup punya keinginan? Tapi kalau kebanyakan keinginan tertekan. Jadi ternyata ibu bapak, masalah dan keinginan bagus tidaknya tergantung dosis, tergantung jumlahnya. Dan ternyata tadi ibu bapak sepakat kita semua punya masalah, betul? Sekarang saya pengen nanya, masalah itu apa sih? Coba. Apa? Coba mana mikrofonnya? Saya pengen dengar langsung nih. Ibu bapak kan tadi sepakat masalah itu selalu dimiliki. Masalah itu apa sih coba? Beban hidup, curhat ya. Beban hidup. Oke. Apalagi ibu? Ibu tuh merasa hidupnya bermasalah kalau apa sih? Boleh baru. Apa? Yang kenceng. Kalau gak punya, wah, masya Allah. Gak punya uang masalah gak? Kalau punya uang masalah gak? Ya, gimana lo? Gak punya uang masalah. Punya uang?
Terus kapan nggak punya salah? Berarti segala sesuatu tergantung sudut pandang bergantung prasangka. Jadi penting nggak menjaga lintasan prasangka. Sekarang saya tanya, 5 tambah 5 benar atau salah? 5 tambah 5 benar atau salah? Tergantung jawaban. Karena 5 tambah 5 itu soal. Belum bisa dikatakan benar, belum bisa dikatakan salah. Ketika berlanjut 5 tambah 5 sama dengan 4, salah benar? Baru ketahuan salah. Betul. 5 tambah 5 sama dengan 10. Dan pahami bahwa semua yang kita anggap masalah hari ini itu sebenarnya persoalan. Bisa jadi baik atau buruk tergantung cara kita meresponnya. Sama seperti 5 tambah 5. Kalau jawab 10 jadi benar, kalau kita jawab 4 jadi salah. Jadi semua kejadian itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Dan sikap kita sangat bergantung bagaimana kita berprasangka. Coba, ibu bapak lagi enak-enak makan di rumah, tetangga datang, "Bu, ada apa? Kok kayak buru-buru? Saya lihat suamiku boncengan sama perempuan." Kalau ibu prasangkanya buruk, kira-kira responnya baik atau buruk? Buruk. Kalau responnya buruk, makan siangnya jadi enak apa jadi enak? Tapi kalau Anda berpikiran baik, oh mungkin itu adik kandungnya. Oh, ditanya sama tetangganya, bukannya suami ibu anak tunggal? Oh iya ya. Oh, itu mungkin lagi sambilan ojek. Itu penumpang. Guru saya berkata, carilah 1001 alasan untuk tetap menjaga prasangka baik. Supaya apa? Responnya jadi baik. Kenapa? Karena sudah terjadi. Kalau itu fakta, kan suami Anda sudah membonceng. Mau Anda marah-marah, gak bisa dibalikin lagi. Karena kita tidak bisa merubah kenyataan. Yang bisa kita rubah adalah cara menyikapi kenyataan. Betul? Suka ada cerita-cerita lucu ya. Ibu bapak pernah nggak jalan-jalan mau makan di luar, ceritanya sama my love gitu ya, sama pasangan tercintanya. Jauh, kenapa makannya jauh? Mau nostalgia, mau ke restoran yang pertama kali ketemu sebelum nikah. Jauh, udah jauh-jauh naik motor, naik mobil, restorannya tuh si ibunya berkata, ya ngerti tutup masa nggak kesini. Kan Anda udah nyampe, gak mungkin gak ke situ. Oh udah nyampe. Betul ya? Jadi kalimat-kalimat seperti itulah yang membuat hidup Anda tidak bahagia. Kenapa? Tidak menerima kenyataan bahwa Anda sudah sampai. Gak bisa Anda bilang, kalau saya tahu tutup, saya bakal kesini. Gak bisa itu, karena Anda udah nyampe. Anda lagi boncengan suami istri, ada anak-anak kecil lempar-lemparan batu, kan suka ada yang kayak gitu ya, bercanda. Salah sasaran, lemparnya kena kepala Anda, benjut. Anda pun marah. Saya nggak terima, orang saya lewat doang nggak salah apa-apa kok kena batu. Gimana Anda nggak terima? Kan udah ada tanda terima. Emang Anda kalau ngamuk-ngamuk marah-marah balik lagi itu batu kan? Betul tidak? Lagi mau makan bakso gitu ya, gak ada asap, hujan rintik-rintik, mana tukang baksonya jarang lewat, sekalinya lewat ada pas depan rumah beli. Ada lari-lari, udah dibilangin, nah bunda mau makan bakso, jangan lari-lari nanti kena mangkok bunda tumpah. Bener, kesenggol. Pas kesenggol tuh, udah tumpah belum? Udah, terus bilang apa? Ya Allah ya Rabbi, matanya di mana? Yang tumpah apa? Mangkok. Yang ditanya? Untung anaknya pinter, nih mana tahu. Terus Anda marah-marah.
baksonya balik gak ke mangkok. Betul ya? Coba kita berpikir, oh mungkin anak saya gak sengaja. Oh mungkin ada istrinya semut yang berdoa pengen nyicipin kuah bakso, dan Allah kabulkan dengan cara tumpahnya habis. Jadi kalau kita bisa menjaga prasangka itu, hidup akan lebih indah. Oleh karena itu, kita akan bahas pengajian ini dari Al-Quran, karena ini pengajian langsung dari kisah seseorang yang namanya paling banyak disebutkan di Al-Quran. Tahu siapa? Siapa? Nabi Musa alaihis. Nama beliau paling banyak disebutkan di Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad pun kalah lebih sering Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa? Saking keren, saking inspiratifnya kisah Nabi Musa, sehingga Allah berulang kali menceritakan beliau di dalam Al-Quran. Dan yang saya ingin ambil kisah yang Allah abadikan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-60 sampai 67. 8 ayat, ceritanya cukup panjang. Yang intinya, di ayat itu Nabi Musa diceritakan oleh Allah memiliki masalah yang sangat besar. Alhamdulillah. Masalah Nabi Musa apa? Nabi Musa diperintahkan berdakwah mendakwai Fir'aun. Kira-kira kalau Anda jadi Nabi Musa, berat tidak tugasnya Nabi Musa? Kenapa berat? Ya secara Nabi Musa rakyat biasa, tidak punya harta, suruh mendakwai Fir'aun kaya raya, penguasa. Tapi pada akhirnya Nabi Musa menang atau kalah melawan Fir'aun? Secara akal mungkin gak Nabi Musa mengalahkan Fir'aun? Enggak. Kalaulah Nabi Musa prasangkanya buruk, mungkin gak Nabi Musa mau mengikuti perintah Allah? Enggak. Makanya ibu bapak, berprasangka baik kepada Allah membuat segala kehidupan kita lebih baik. Contoh, waktu itu Nabi Musa ingin menyelamatkan Bani Israil. Ingin menyelamatkan siapa? Kalaulah Anda jadi Nabi Musa yang sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun, kira-kira kalau larinya kemana? Kemana? Kalau Anda jadi Nabi Musa yang sedang kabur dari kejaran Fir'aun, kira-kira lari kemana? Ke hutan, betul ya? Tapi perintah Allah kemana? Coba masuk akal nggak? Suruh lari ke laut merah tunggu, laut dalam, bukan laut cetek yang bisa kita injak terus kita nggak tenggelam, laut dan pulau seberang jauh, dan waktu itu nggak ada kapal. Dengan kata lain, Allah perintahkan Nabi Musa suruh lari ke Gambut. Karena depan kamu. Coba kalau Nabi Musa berburuk sangka, kira-kira nurut gak sama perintah Allah? Kira-kira kalau Anda yang diperintahkan oleh Allah suruh lari ke laut, sami'na wa ta'na, apa sami'na wa fikir-fikirna? Mungkin Anda akan berkata, ya Allah, saya kan pengen selamat, kok suruh lari ke laut? Renang, tenggelam, karena pulau seberang jauh. Tapi Nabi Musa tidak berburuk sangka. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti ujungnya akan baik-baik saja. Maka lari Nabi Musa menuju Laut Merah. Sesampainya di pantai, Nabi Musa berhenti. Depan lautnya membentang, belakang Fir'aun semakin mendekat dengan bala tentaranya. Kalau Anda jadi Nabi Musa mengalami itu, kira-kira tenang atau penuh kekhawatiran? Kenapa? Fir'aun makin dekat. Panik tidak kira-kira? Ketika panik-paniknya, Fir'aun sudah makin mendekat, tombak-tombak dan pedang-pedang sudah mulai kelihatan kilatannya, datang lagi perintah Allah. Coba sekarang saya tanya, Nabi Musa kan kemana-mana bawa tongkat, betul tidak?
Kalau menurut akal, itu tongkat paling enak dikumpulin ke Firaun apa ke laut? Kalau menurut akal, kalau ngikutin akal, ngikutin nafsu, itu tongkat yang dibawa Firaun enaknya dikumpulin ke Firaun apa ke laut? Ke Firaun. Ngapain kumpulin tongkat ke laut? Betul tidak? Tapi perintah Allah apa? Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Kebayang, lagi genting-gentingnya suruh mainan air coba. Apakah Nabi Musa akan tahu laut akan terbelah? Tidak. Nabi Musa tidak pernah tahu dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa laut akan terbelah. Gak tahu Nabi Musa dan gak pernah mikir itu. Kenapa? Belum pernah ada Nabi sebelumnya yang bisa membelah laut. Yang Nabi Musa tahu apa? Husnudon. Kalau itu perintah Allah pasti ujungnya baik-baik saja. Maka Nabi Musa pun berdiri depan laut, kemudian angkat tongkatnya. Suaranya lebih kencang daripada tadi sebenarnya. Lautnya terbelah. Ajaib tidak? Untung Nabi Musa gak lari ke hutan. Perintah bapak-bapak kan ke hutannya. Kayak apa nasibnya Nabi Musa sekarang? Betul tidak? Maka ternyata husnudon, berprasangka baik kepada Allah, membuat yang buntu pun jadi ada jalan keluar. Yang gak masuk akal pun Allah kasih keajaiban. Maka penting gak menjaga prasangka. Oleh karena itu ibu bapak, yang kita akan bahas ya, rumus Nabi Musa itu apa? Selalu berprasangka baik, maka semuanya akan berakhir baik. Catat baik. Selalu berprasangka baik, maka semuanya akan berakhir baik. Yang benar siapa? Musa, gara-gara berprasangka baik. Akhirnya Musa menguasai Mesir, dihargai oleh rakyat Mesir, jadi rajanya Mesir lah kalau bahasa mudanya. Padahal kalau dipikir-pikir kan ya, kalau mau sudon, malas lawan Firaun kan ya. Tapi ketika kemudian husnudon, yakin bahwa semua perintah Allah pasti baik, berakhir akan baik. Maka ibu bapak, kita akan belajar apa sih rumus yang dimiliki oleh Nabi Musa yang membuat Nabi Musa bisa berprasangka baik. Bisa, kalau dalam bahasa Jawa namanya nerimo apa? Bahasa sini sama ya. Legowo. Legowo itu bahasa Indonesia apa? Legowo kan dari lego ya, lego ya. Lego apa arti lego? Lapang dada. Kenapa sih Nabi Musa bisa lapang dada? Dikejar-kejar sama Fir'aun, nerima ya, disiksa, nerima, pada akhirnya kan jadi raja Mesir kan ya. Ternyata Nabi Musa punya doa yang selalu dibaca tapi jarang kita baca. Kita mah kalau doa, ya Allah berikan rizki, ya Allah lancarkan urusan, jadikan anak-anak soleh-soleh, jadikan keluarga sakit, lunashu. Tidak salah doa yang demikian. Tapi pernahkah kita berdoa, ya Allah jadikan hamba-hamba yang selalu berlapang dada setiap kejadian yang Engkau berikan. Dan itu rahasia doanya Nabi Musa. Allah abadikan di surat Toha, surat 20 ayat 25 sampai 26. Yang doanya sebenarnya kita hafal, tapi jarang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri. Ada 3, tapi kita bahas 2 saja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Apa artinya? Rabbi, wahai Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkan untukku dadaku, wa yassir li, dan mudahkan untukku amri, setiap urusan. Pertanyaannya, yang diminta oleh Nabi Musa, mudah urusan dulu apa lapang dada dulu? Saya ulangi pertanyaannya, yang diminta oleh Nabi Musa, mudah urusan dulu apa lapang dada dulu? Kenapa rumusnya? Memang ketika hati sudah lapang, semua urusan jadi gampang.
ketika hati sempit semua urusan jadi sulit. Ibu bapak pernah nggak nyari barang sambil terburu-buru, sambil ngotot gak terima kalau nggak ketemu? Makin ketemu makin nggak ketemu. Ibu-ibu pernah begini? Pernah. Kacamata. Seperti ibu mau ngaji, makin ngotot makin ketemu nggak? Pernah nggak nyari kunci motor padahal dipegang kunci motor? Itu terjadi saat hati lapang atau saat hati sempit? Semakin sempit semakin sulit. Dan pernah nggak Anda nyari barang nggak ketemu, terus Anda duduk saking capeknya, terus berkata dalam hati, ya sudah kalau mama hilang ya udah nggak apa-apa. Ketemu. Pernah nggak? Sering nggak? Itu bukan kebetulan rumusnya. Ketika hati sudah menerima dan lapang, Allah berikan pertolongan. Begitu. Maka Nabi Musa kenapa ditolong oleh Allah sampai bisa mengalahkan Fir'aun? Jawabannya karena Nabi Musa meminta agar Allah melapangkan dada. Karena ketika hati sudah lapang, semua urusan jadi gampang. Karena ternyata rumusnya Bapak, semakin ngotot semakin jauh yang kita inginkan. Contoh, di sini ada yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Pertanyaannya yang belum menikah ya, bukan belum menikah lagi. Ada yang belum menikah? Ada mana? Di sini kayaknya maaf semua. Ini pematerinya kalau generasi milenial yang dengerin generasi kolonial. Ada yang belum menikah? Satu. Orang tuanya. Ada. Sudah sholat semua ya. Ibu bapak. Misalnya kalau Anda dimintai sesuatu, suami, saya tanya bapak-bapak, Pak, apa perasaan bapak-bapak kalau istri Anda minta sesuatu caranya begini? Suami minta duit cepat, cepat. Kira-kira makin dikasih makin gak dikasih. Tapi kalau kalimatnya begini, gini deh saya tanya, ibu pernah nggak ngajak suami jalan-jalan tapi suami bilang nggak mau? Pernah? Sering atau pernah? Sering. Udah jangan curhat. Tahu nggak sebabnya kenapa? Bukan karena capek juga kalau Allah menghendaki berangkat. Mau saya kasih tahu caranya? Kalimatnya begini. Catat, terapkan. Sayang. Dengerin. Sayang. Udah lama gak makan di luar. Pengen banget sekali-kali gitu kita makan di luar. Hari ini kan hari Minggu, hari Ahad. Kayaknya saya tuh bahagia banget kalau makan di luar. Tapi saya kan istri, cuma bisa menyampaikan keinginan. Terjadi atau tidak terjadi ya tergantung kamu suami. Kalau kamu mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu tuh kalimat lapang dada tuh begitu, enggak maksa. Kalau kamu mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Itu suami perancang. Karena laki-laki itu punya prinsip yang sama, paling tidak tega melihat istri yang sudah lapang dada. Saya kemarin di pengajian pas jalan waton ada ibu-ibu pakai cincin bagus banget. Pengen kayaknya pakai cincin, tapi ya saya kan cuma istri, cuma menyampaikan ke ini, dibeliin syukur, gak dibeliin juga apa. Coba, siap coba. Ustaz, kalau kayak gitu nggak dibeliin, makanya nggak dibeliin, prasangka begitu. Kan Allah tergantung perasaan. Anda belum praktek aja
kaji dulu. Ya. Maka doa Nabi Musa inilah yang membuat Nabi Musa bisa betul-betul dadanya lapang, semua urusan jadi gampang. Karena sesuatu yang digapai dengan cara yang kotor itu makin menjauh. Orang ilfil lihatnya. Maka ibu bapak, ini rumusnya. Coba baca bareng-bareng. Lapang dada adalah kunci bahagia. Jika hati lapang, jika hati sempit, semua terasa sempit. Beneran ibu bapak. Siapa yang pengen hatinya dilapangkan oleh Allah? Pengen? Oke, kita belajar bareng-bareng. Ada 5 kunci. Ada berapa? Perlu dibahas apa udahan? Udah aja ya. Lanjut. Ada 5 kunci yang diterapkan oleh Nabi Musa, yang membuat Nabi Musa itu apapun yang terjadi hidupnya bahagia terus. Dia miskin tapi dia bahagia. Dikejar-kejar Fir'aun tetap bahagia. Nabi Musa itu nabi yang paling banyak masalahnya. Dari kecil sudah dibuang, benar kan? Dari kecil sudah jadi anak adopsi kerajaan, ya kan? Setelah dewasa dikejar-kejar, kabur ke Madian, masalah lagi. Tapi Nabi Musa ini tidak pernah hilang bahagianya, bahagia terus. Apa sih kuncinya? 5. Yang pertama, saya ingin nanya, ibu bapak, ada gak kejadian yang menimpa ibu bapak yang terjadi di luar izin Allah? Ada tidak? Pak, ada gak Pak? Ada tidak? Kejadian yang menimpa hidup Anda terjadinya atas bukan kehendak Allah, ada? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 11. Apa kata Allah? Tidaklah apapun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin. Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi tidak mungkin terjadi. Berarti ibu bapak hadir di masjid suci ini terjadi atas. Kalau Allah tidak mengizinkan, ada aja halangannya. Mencret lah, betul. Ada tamu lah, betul. Kunci motor hilang lah, gamisnya belum dicuci, jadi nggak bisa seragam. Malu-malu nggak seragam. Tapi kalaupun Anda nggak niat berangkat, kalau Allah izinkan jadi berangkat nggak? Berarti sepahit apapun hidup yang Anda jalani hari ini, apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, yakini itu semua terjadi atas izin. Prinsip yang pertama. Dan orang beriman itu tidak melihat apa yang dia terima, tapi melihat siapa yang memberi. Kalau yang memberikan Allah, gak mungkin Allah sembarangan ngasih takdir. Allah itu the best planner. Allah itu sebaik-baik perencana. Ulangi. Kalau ingin berlapang dada, yang pertama harus yakin apa? Yakin apa? Semua yang terjadi menimpa kita terjadi atas. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Anda mau nabung, mau kaya raya, kalau Allah tidak izinkan haji, gak mungkin berangkat haji. Gak mungkin. Berangkat haji bukan pakai uang, karena banyak yang punya uang gak bisa berangkat. Sebaliknya banyak yang gak punya uang berangkat. Berarti berangkat haji pakai apa? Pakai izin Allah mengizinkan, tidak. Karena semua yang terjadi pasti terjadi atas izin Allah. Yang pertama. Yang kedua, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Ini ayat turun ketika syariat perang muncul dalam Islam. Dulu ya. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kata Allah, bisa jadi
apa yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah paling tahu yang terbaik buat Tuhan. Ibu bapak kalau berdoa pengennya dikabulkan atau tidak? Coba pilih, menjadi hamba yang disayang apa jadi hamba yang dikasih? Hah? Pilih salah satunya. Jadi hamba yang dikasih apa disayang? Disayang apa dikasih? Kenapa disayang? Kalau sayang pasti kalaupun tidak dikasih pasti karena bisa gitu. Bisa, contoh, siapa yang punya anak? Enggak semua. Siapa yang sayang sama anaknya katanya? Sayang. Sayang mana coba katanya? Sayang bu. Sayang. Ini anaknya. Asli, produk asli ya. Bu, sayang sama anaknya bu. Ibu kalau anaknya batuk terus, pas lagi batuk minta es krim kasih nggak? Yang saya tanya ibu ini. Kasih nggak? Kasih tidak? Tidak, ibu sayang sama anaknya. Oh, dia minta es krim nggak dikasih. Justru nggak memberikan keinginan anaknya saking berarti bisa tidak mengabulkan tanda sayang. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Bisa jadi karena kita sedang sakit dan belum siap menerima apa yang kita inginkan. Dan karena Allah sayang, Allah gak ngabulin. Kenapa? Kalau dikabulin malah tambah bahagia. Coba ibu-ibu yang sebelah sini yang sayang sama anaknya katakan. Yang anaknya belum usia 7 tahun. Ada? Usia berapa mbak? 6 tahun. Kira-kira kalau minta motor dibelikan gak? Sayang apa tidak sama anak? Kenapa nggak mau membelikan motor? Oh, jangan-jangan Allah tidak mengabulkan karena Allah tahu kita belum mampu. Kenapa Allah sampai sekarang belum membelikan kita Alphard? Kenapa? Karena pajaknya 25 juta per tahun. Sanggup bayar? Pusing betul. Hanya yang mampu saja yang Allah beri. Kenapa? Karena seringkali kemewahan dunia itu licin. Orang banyak terjatuh, orang banyak terjatuh justru bukan saat miskin, tapi justru saat kaya. Ini kasus yang lagi ramai, yang sidangnya nggak selesai. Kasus apa? Ini fans club semua ini. Beliau tergelincir saat masih polisi tamtama atau saat bintang 2? Bintang 2. Saya cukup kenal dengan Pak Ferdi Sambo karena beliau pernah jadi Kapolres Brebes. Saya asalnya dari Brebes. Waktu zaman Kapolres biasa, humble, bergaul sama masyarakat, naik pangkat, licin. Makanya suami selingkuh kebanyakan pas kaya pas miskin. Berarti pengen suami kaya suami miskin. Tahu film Layangan Putus? It's My Dream. Itu suaminya kaya miskin. Jadi potensi berselingkuh makin besar saat miskin saat kaya. Kenapa saat miskin tidak selingkuh? Boro-boro selingkuh, makan aja susah. Jadi bersyukur kalau suami Anda gak kaya-kaya banget, karena Allah tahu jangan-jangan belum mampu. Jadi Allah gak kasih karena Allah saking sayangnya. Seperti anak usia 6 tahun minta motor, orang tuanya kaya, tapi bukan gak mau ngasih, tapi karena sayang. Jangan-jangan kalau kita dikayakan gak ibadah lagi, gak ramah lagi sama orang, gak mau bergaul sama orang, karena gak setiap orang mampu diuji dengan kekayaan. Jadi hidup itu yang penting banyak atau cukup? Banyak atau cukup? Anda punya baju banyak gak ada yang cukup, atau baju satu tapi cukup? Hah? Pilih mana? Baju banyak gak ada yang cukup, apa baju satu tapi cukup? Berarti yang penting cukup. Jadi kalau doa itu, ya Allah jadikan hambamu ini selalu
merasa cukup. Karena cukup itu gak ada batasannya kecuali kita yang memiliki hati yang cukup. Bahasa Arabnya qanaah. Kata para ulama, siapa yang hatinya qanaah, maka dia dengan orang yang paling kaya sama. Kenapa? Hatinya merdeka. Coba. Dan banyak orang makin kaya hidupnya makin rumit. Dulu zamannya miskin, sarapan gampang tidak? Gampang. Cukup. Yang ada apa, masukin kuali, goreng semuanya. Betul tidak? Setelah kaya mau makan, rapat dulu. Suami nanya, saya mau makan apa? Si istri menjawab, sate kambing. Si suami menjawab, bosan sate kambing. Anak-anak makan apa? Nasi goreng. Jauh-jauh keluar makan nasi digoreng-goreng. Udah matang digoreng. Akhirnya mereka rapat, gak jadi keluar rumah. Itu terjadi saat punya uang apa saat tidak punya uang? Ribet kan? Dulu zamannya gak punya uang, rapat dulu kalau makan. Yang penting berangkat. Betul. Dulu zamannya beli baju saat gak punya uang, beli bajunya milih-milih apa sedapatnya uang. Sekarang pas banyak uang gimana? Ribet kan? Jadi gimana? Menjadi orang miskin atau jadi orang kaya? Tetap gak berubah. Bu, Pak, saya pengen nanya, kalau Anda punya penghasilan per bulan 100 juta, kaya miskin? 100 juta kaya miskin? Tergantung pengeluarannya berapa. Kalau 100 juta pemasukan, pengeluarannya 120 juta, miskin. Berarti Anda harus berhutang. Banyak orang kaya, hutangnya banyak. Kenapa? Semakin kaya, semakin gaya hidupnya makin rumit. Betul ya? Dulu zaman gak punya apa-apa, asal nutup aurat. Jadi sekarang harus ada mereknya. Tas kalau nggak Gucci nggak mau, harus Gucci. Iya, Gucci itu tas yang kecil aja bisa 65 juta, yang kecil. Yang cukup buat dompet doang 65 juta. Boleh punya tas Gucci, boleh, tapi yang nggak boleh itu nggak mampu tapi memaksakan diri. Ibu bapak zaman saat gak punya apa-apa, ibu-ibu bedaknya apa? Bedak bayi cukup gak? Cukup, bener ya Bu? Ambil bedak bayi cukup. Sekarang pas zamannya punya uang, naik krim, dye cream, toner, eyeliner, maskara, blush on. Dan saya beliin buat istri saya. Kalau mau istri cantik, modalin. Betul itu. Jadi boleh nggak minta skincare sama suami? Boleh, asal suaminya mampu. Kasihan, jangan sampai suami korupsi gara-gara skincare. Tertekan. Makanya lihat kondisi suami, kalau kondisi suami mampu yang minta. Tapi kalau nggak mampu saya, tolonglah belikan bedak. Itu masih mahal bro. Beli tepungnya, beli tepung. Yang 30.000 cukup untuk 1 bulan ya. Ibu bapak, yakini semua yang terjadi pasti yang terbaik. Coba jawab A, B atau C. A, Allah tidak pernah memberikan yang terbaik kepada hambanya. B, Allah kadang-kadang ngasih yang terbaik untuk hambanya. C, Allah selalu ngasih yang terbaik untuk hambanya. Ada apa? Selalu yang terbaik. Bu, di Bali ada durian ya? Siapa yang suka durian? Di Bali ada durian? Oh ada. Kok selama saya di Bali nggak menemukan itu ya? Saya kira nggak ada. Ada. Sekarang ada nggak sekarang? Saya kira di Bali nggak ada. Siapa yang suka durian di tengah? Kenapa suka durian Bu? Kan durian durinya tajam.
Kenapa Anda suka? Kenapa? Karena Anda gak fokus ke kulitnya, tapi fokus ke itu. Seperti kehidupan. Mungkin masalah kita mengerikan seperti kulitnya, tapi ingat, setiap ada kulit durian yang tajam, ada daging durian yang sangat nikmat rasanya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Bukankah rasa manis terasa nikmat jika sebelumnya ada rasa? Siapa yang kalau suaminya pulang ke rumah bawa makanan senang, angkat tangan? Kenapa senang? Karena jarang, betul. Kalau tiap hari jadi biasa, betul ya? Jadi Anda harus paham bahwa jika hari ini Allah memberikan kehidupan yang pahit, yakini itu adalah awal nikmatnya rasa manis. Kenapa orang yang seperti kita yang sholat masalahnya banyak, orang yang nggak sholat seolah-olah hidupnya lancar-lancar saja? Supaya orang-orang yang tidak beribadah mulai lupa dengan nikmatnya rasa manis. Karena jika tiap hari minum yang manis, rasa manis tidak terasa nikmat. Betul? Manis itu enak karena ada rasa pahit. Pernah minum jamu? Siapa yang pernah? Jamu apa? Galian cinta, sari rampai. Rasanya apa jamu? Pahit. Tapi suka dikasih minuman terakhir kan? Apa rasanya? Kerasa nggak manisnya? Kerasa. Kenapa kerasa? Karena sebelumnya pahit. Jadi tahu ya kenapa Allah kasih kepahitan hidup kepada Anda, tahu? Biar Anda bisa merasakan nikmatnya rasa manis. Siapa yang pernah handphonenya hilang dan gak ketemu lagi? Gak ketemu. Sekarang ada handphone lagi, lebih bagus mana sama yang hilang? Tuh kan begitu. Betul ya? Handphonenya hilang, gak ketemu lagi, beli yang lebih baik. Kalau gak hilang, gak beli lagi. Pengen suaminya lebih baik? Ya salah saya, apa pertanyaannya? Pengen punya suami lebih baik? Bersyukur. Yakini suami Anda hari ini adalah suami yang terbaik. Kenapa? Kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin gak Anda menikah sama laki-laki yang sekarang menjadi suami Anda? Berarti Anda menikah dengan dia atas izin, dan semua yang Allah izinkan pasti yang tercatat baik-baik. Cuma kadang-kadang banyak istri hari ini mengeluh gara-gara sering nonton sinetron. Dulu zamannya RCTI itu ada tontonan yang Aldebaran, tuh tahu? Isinya siapa namanya? Masya Allah. Ibu-ibu nonton Aldebaran, ganteng tidak? Gagah tidak? Nonton TV-nya sama suami, lihat Aldebaran ganteng, Masya Allah. Lihat suami ini lagi. Jadi apa yang membuat Anda tidak bersyukur? Yang membuat Anda lupa bersyukur karena Anda sering menikmati yang bukan milik Anda. Anda kalau sering lihat rumah orang yang lebih megah, ketika Anda pulang ke rumah Anda nggak akan bahagia. Kenapa? Sibuk melihat milik orang lain membuat Anda tidak bahagia memiliki apa yang Anda miliki. Maka udah gak usah urusin apa yang dimiliki orang. Setiap orang ada rezekinya dan ada ujiannya, dan beda-beda. Penyakit juga milih-milih. Ya, orang kaya kanker, tumor kita Buddhis, murah, anu. Jadi penyakit itu tahu. Nah, ini nggak cocok. Betul ya. Saya pernah ngisi pengajian di rumah sakit besar, di kelas VVIP. Itu isinya bu, apa tahu nggak bu? Kanker, tumor. Penyakit orang kampung apa? Bengek, palingan. Murah. Pokoknya obat dari semua penyakit satu, bodrek. Itu ya. Sembuh. Makin kaya, sembuhnya makin susah. Harus ke dokter spesialis. Ya. Jadi kita bersyukur aja. Hidup kita yang seperti inilah yang paling bahagia.
Karena bahagia itu di sini. Gimana? Kita yang ngatur juga. Syukuri apa yang ada sampai tidak ada waktu memikirkan yang belum. Karena keinginan mah nggak ada ujungnya. Seringkali ibu-ibu berkata, Ustaz, saya mah cuma pengen satu, pengen apa? Cuma pengen punya rumah. Satu doang. Setelah punya rumah cukup atau muncul keinginan yang lain? Ustaz, saya mah cuma pengen punya mobil. Gak ada yang lain. Setelah punya mobil cukup atau muncul yang lain? Sampai kiamat gak ada ujungnya. Betul? Maka ibu bapak, kita itu gak bisa menggapai semua keinginan. Tapi yuk bareng-bareng belajar menerima kenyataan. Yakin semua yang terbaik dari gimana sih cara bersyukur? Cara bersyukur kata Nabi, sering-sering melihat ke orang yang di bawah kita. Kalau kita kemana-mana naik motor, coba lihat yang kemana-mana naik sepeda. Kalau Anda kemana-mana naik sepeda, lihat orang yang kemana-mana jalan kaki. Kalau Anda kemana-mana jalan kaki, lihat orang yang didorong di kursi. Kalau Anda hari ini sakit sehingga harus didorong di kursi roda, lihat orang yang berbaring di perawatan rumah. Kalau Anda hari ini dirawat di rumah sakit, bersyukurlah karena ada orang yang dirawat di ruang IGD. Gak bisa ngomong, cuma ada detak jantungnya, koma. Kalau Anda diizinkan koma, masih bisa bersyukur. Lihat sampingnya ruang jenazah, Anda syukur masih ada detak jantungnya gitu. Seringkali kita itu melihat nikmat itu dengan cara yang salah. Kita itu bersyukurnya rumit. Ustaz, saya akan bahagia kalau dikasih mobil. Bu, coba bareng-bareng kedip, coba kedip, bisa kedip kan? Tiap hari kedip berapa kali? Bu, saya punya jamaah kena penyakit saraf, matanya nggak bisa kedip. Nggak bisa kedip. Dia harus dioperasi ke Singapura untuk bisa kedip dengan cara kalau alatnya alat setrum. Jadi ketika dia setrum, dia kedip. Kebayang, sekedar kedip harus keluar puluhan juta untuk berobat. Yuk kita coba yuk. Kayak mana sih rasanya nggak bisa kedip? Sekarang coba ibu bapak melek lama-lama nggak kedip. Yang menang dapat hadiah. Oke. Ya. Hitungan ketiga, lihat saya. Jangan kedip, yang kedip kalah. Yang paling lama nggak kedip ada door prize nanti ada. Siap? Oke. Hitungan ketiga ya. Siap ya? Sebelum mulai puas-puasin dulu, puas-puasin. Sebelum mulai puas-puasin. Udah siap? Siap? Ada hadiah voucher umroh. Hitungan ketiga, 1, 2, mulai. Tahan. Oke, terus tahan. Biasanya mana ibu-ibu nih yang biasa ngelopot? Tahan, kalah. Ada yang tadi udah, terus. Udah mulai kerasa perih kan? Tahan. Gak banyak yang tadi tuh. Terus. Mulai itu agak perih-perih dikit kan ya. Kalah dah. Tahan 2 jam, bisa tidak? Yang tahan 2 jam tanpa kedip, saya kasih umroh gratis. Ayo. Ada? Berarti bisa berkedip nikmat bukan? Seringkali kita lupa mensyukuri sesuatu yang mahal bukan? Apa? Kesehatan. Anda mau saya kasih uang 500 juta tapi stroke? Bisa mau? 500 juta? 600? 700? Berarti nikmat sehat mahal tidak? Dan Anda sehat gak? Sehat, maka ucapkan alhamdulillah. Gak usah diri. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Yang ketiga, apa yang membuat Nabi Musa bisa berlapang dada? Yang ketiga, yakin semua yang terjadi sudah terukur. Sudah apa?
Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan, tidak mungkin Allah memberikan beban kepada manusia kecuali Allah tahu dia mampu. Contoh, di Bali ada galon kan? 18 liter itu ada? Ceritanya Anda beli air di galon, sesampainya di rumah kan berat ya. Untuk memindahkan dari motor ke ruang tengah, Anda punya anak dua. Yang pertama anak usia 17 tahun, yang kedua usia 5 tahun. Kira-kira anak yang mana yang Anda mintai tolong? Anak yang mana? Kenapa yang Anda mintai tolong anak usia 17 tahun? Kenapa? Karena Anda tahu dia mampu. Mungkin nggak Anda nyuruh anak Anda yang usia 5 tahun? Kenapa nggak mungkin? Karena Anda tahu dia nggak mungkin mampu. Kalau Anda saja yang bukan Allah bisa mengukur mana yang mampu dan tidak mampu, apalagi Allah. Jadi nggak mungkin Allah ngasih masalah ke Anda kecuali Allah tahu Anda mampu. Seringkali masalah itu besar di pikiran doang. Ya Allah gimana ya nanti ya? Gimana ya? Pas dijalani biasa aja. Pernah kayak gitu? Saya pernah dicurhati sama guru-guru sama sekolahan. Ustaz doain ya, kenapa? Mau verifikasi, mau akreditasi. Tim akreditasinya kali ini yang datang ketat. Berapa hari? Saya bilang sehari. Setegang-tegangnya hari itu cuma sehari. Tanggal berapa? 11 Januari. 11 Januari itu cuma sehari. Besoknya 12 Januari. Jadi sepahit apapun hari itu cuma sehari. Jadi jalan yang kita mampu kerjakan hadapi dengan senyuman. Karena cemberut itu tidak mau apa-apa. Betul tidak? Siapa yang takut ditagih hutang? Setiap dengar motor kayak mau jantungan. Makanya hutang itu jangan dipikirin, tapi hutang kok dipikir. Jadi ibu bapak yakini bahwa jika Anda hari ini dikasih ujian, maka pahami bahwa kenapa Anda yang diberikan ujian itu karena Allah tahu Anda yang mampu. Buktinya coba kita flashback ke belakang, banyak gak masalah kita? Terlalu ya? Dilewati gak? Sepahit apapun kan dilewati ya? Jadi kalau kita, sebenarnya kita kan sudah sangat berpengalaman menjalani kehidupan yang banyak masalah. Jadi ke depan ya santai. Bukan berarti tidak berikhtiar, ikhtiar ya ikhtiar, tapi jangan kemudian membuat kita terlalu berlebihan untuk mengkhawatirkan sesuatu, betul tidak? Karena kita sudah cukup berpengalaman melewati semua masalah-masalah kita, betul? Dan terlewati kok, beratnya cuma di pikiran. Pernah membayangkan, gimana ya lahirannya sakit gak ya? Sakit gak ya? Lahiran normal, lahir-lahir aja. Walaupun teriak-teriak, suaminya dicakar-cakar, ada yang begitu. Pas lagi pembukaan 5, sakit, kapok, gak mau punya anak lagi. Pas brojol, besoknya tahun kedua, hamil lagi. Ada yang kayak gitu. Anaknya selisihnya cuma 1 tahun. Berapa bu anaknya? 12. Masya Allah. Itu cukup untuk main bola. Jadi kalau hajatan semua yang ngurusin anak Anda semua. Yang keempat, saya percepat ya. Kenapa kita harus bagaimana caranya kita berlapang dada? Coba sekarang saya tanya, siapa yang hadir di ruangan ini yang punya dosa angkat? Ya angkat tangan. Ibu-ibu memang susah ya. Suruh angkat tangan malah ngomong. Yang punya dosa angkat tangan. Yang banyak dosanya lebih tinggi angkat tangan. Ya cukup. Punya dosa bertambah. Pengen gak dosanya diampuni? Pengen tidak? Rasul bersabda, tidaklah ada duri yang menusuk jari jemari orang beriman illa kafarah, kecuali menghapus dosa. Jadi kalau ibu lagi jalan kena duri, sakit tidak? Rasa sakitnya sebanding dengan dosa yang diampuni. Jadi kalau Anda hari ini diberikan masalah yang sangat berat, yakini Allah sedang membersihkan dosa-dosa.
Karena Allah menginginkan Anda bertemu dengan Allah tanpa dosa. Jadi begitulah orang beriman. Jadi ada masalahnya. Kenapa? Karena Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Yang kelima, yang terakhir, pernah nggak saat menghadapi masalah seolah-olah kayak gak mampu menyelesaikan? Pernah ya? Seolah-olah mau mengakhiri kehidupan aja lah, gak kuat ya Allah. Suami saya begitu, Ustaz. Gak kuat. Mana kalau ngambil baju ditarik gak diangkat dulu. Ada yang suaminya begitu. Mana kalau habis mandi naruh anduk di atas kasur. Ada yang begitu. Mana kalau nyari apa-apa pakai mulut gak pakai mata. Ada yang begitu. Saya kasih tahu ya, suami itu sebenarnya bisa kok nyari apa-apa pakai mata. Cuman suami pengen Anda dapat pahala. Kalau suami yang ngambil, Anda nggak dapat pahala. Tapi kalau suami memerintahkan Anda mengambil, Anda dapat pahala. Pahala Anda tuh banyak terpotong oleh haid dan nifas, sehingga butuh amalan yang lain. Apa amalannya? Mentaati suami, membahagiakan suami. Bu, sekarang saya tanya, Anda tahu Asia? Bukan Aisyah, Asia tahu? Siapa dia? Asia masuk surga, masuk neraka. Wanita salihah apa tidak salihah? Suaminya siapa? Kalau suami Anda dibandingkan Fir'aun lebih baik mana? Tuh. Ada wanita yang lebih salihah dibanding Anda, suaminya paling buruk sealam semesta, tapi gak pernah berkeluh kesah. Namanya siapa? Asia. Kesabaran seorang Asia menghadapi suaminya bernama Fir'aun membuat Allah mengangkat ke surga yang paling tinggi. Jadi pulang dari sini, peluk suami Anda dan katakan, wahai suamiku, kamu lebih baik dibanding. Betul tidak? Jadi harus bersyukur. Kebayang gak bu perasaan Asia? Kebayang gak? Suaminya Firman juga. Lebih berat mana ujiannya? Asia. Dan justru gara-gara sabar Asia masuk. Jadi sabar. Ya begitulah suami memangnya. Suami itu seringkali ada kupingnya tapi seolah-olah gak berfungsi. Pernah teriak-teriak tapi gak dengar suaminya pernah? Sering. Karena Anda yang salah. Laki-laki itu secara fitrah gak bisa fokus ke berbagai macam hal. Dia hanya bisa fokus ke satu hal. Jadi kalau dia lagi pegang handphone, dia gak dengar apa-apa kecuali dengar apa yang muncul dari handphone. Maka kalau mau manggil jangan teriak. Datangin dulu, tepuk pundaknya, terus bilang sehat. Kalau mukanya sudah menghadap Anda, baru Anda bilang, sayang, izinnya mau ke warung, baru dia dengar. Jadi jangan teriak, percuma. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu fitrahnya multitasking, bisa mengerjakan berbagai macam hal dalam satu waktu. Bisa. Tangan kanan oseng-oseng kaku, tangan kiri terima telepon, tangan kanan ngepel, kaki kanan, kaki kiri tutup lemari. Bisa ibu-ibu. Bapak-bapak nggak bisa, betul? Bapak-bapak pernah nggak Anda dibelikan sesuatu sama bapak 3 barang, kebeli semua nggak? Pasti ada yang lupa, betul ya? Sekalinya 3 salah 1, betul? Ibu-ibu jangankan 3, belanja yang nggak ada di catatan aja kebeli. Kurang hebat apa ibu? Gak ada di catatan, kebeli luar biasa. Betul tidak? Memang beda fitrah laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan bukan untuk sama, tapi untuk melengkapi. Jadi kalau sadar fitrahnya masing-masing enak. Perempuan sukanya ngomong. Perempuan itu kalau ada masalah sukanya ngomong. Kalau laki-laki kalau ada masalah sukanya diam. Jadi jangan begini, sayang, cerita dong ada masalah apa. Dia nggak suka. Dia sukanya saat punya masalah dia menyimpan sendiri. Beda sama perempuan.
Dan dengan 5 konsep ini, yang kelima apa? Yakin sebesar apapun masalah Anda, pasti bisa Allah selesai. Ya. Jadi mulai hari ini saya Muslim Al-Fatih mengajak, yuk bareng-bareng jadi hamba yang bahagia. Boleh berikan senyuman paling indahnya, boleh? Silakan senyum. Yang paling indah, yang paling indah, yang paling indah. Saya ulangi perintahnya, silakan senyum yang paling indah. Yang paling indah. Segitu doang. Jadi bahagia dulu kita yang atur. Kalau nyari kekurangan mah banyak. Nyari yang belum kita miliki banyak. Tapi yuk bareng-bareng syukuri apa yang ada, bahagiakan hidup kita. Karena yakin bahwa semua yang terbaik dari Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya terbatas, sebenarnya masih panjang materinya Ibu Bapak. Ternyata bahagia itu sederhana. Bagaimana caranya? Caranya mintalah kepada Allah agar Allah menolong kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar hidup kita ditolong sama Allah, dimudahkan sama Allah? Besok ada kelas private kelas PPA di hotel West. Tahu? 12 jam ngaji bersama saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bahas apa? Tentu banyak yang dibahas. Ini apa? Intinya satu, membahas hakikat hidup yang sesungguhnya. Biar apapun yang terjadi kita jalan dengan senyuman. Itu mudah teorinya, tapi sulit prakteknya. Tapi kita butuh waktu yang cukup panjang. Insya Allah 12 jam itu kita bedah bareng-bareng. Apa sih rahasia-rahasia orang yang hidupnya bahagia itu? Dan itu dibahas di kelas selama 12 jam. Berbayar. Kenapa harus berbayar? Supaya kelasnya bisa diistimewakan. Layaknya air Zam-Zam. Anda pernah lihat gak? Air di botol itu masih ada airnya, ditinggalkan pemiliknya. Pernah lihat? Kenapa ditinggalkan? Karena murah. Tapi Anda pernah nggak lihat orang minum air Zam-Zam masih tersisa ditinggalkan pemiliknya? Pernah tidak? Kenapa air Zam-Zam nggak pernah disisain? Karena didapatkan dengan pengorbanan. Maka kenapa PPA berbayar? Jawabannya supaya PPA diperlakukan seperti air Zam-Zam. Semakin kita berkorban, semakin hal itu menjadi istimewa. Anda punya anak 2 di sekolah negeri yang gratis, anak kedua di sekolah swasta yang bayar 5 juta per bulan. Mana yang lebih serius dipikirkan? Kenapa? Kan dua-duanya anak Anda. Kenapa perhatiannya lebih perhatian kepada anak yang di swasta? Kenapa? Karena bahagia. Jadi saya berharap besok kita ketemu lagi 12 jam kita bahas bagaimana membahagiakan hidup dengan cara yang sangat sederhana. Saya keliling seluruh Indonesia itu, dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura, bahkan di Mekah pun ada kajian PPA selama 12 jam. 150.000 orang sudah merasakan keajaiban dalam kehidupan. 3 negara sudah juga ada PPA, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan berharap di Bali Anda orang yang selanjutnya belajar. Apa isinya? Tentu kita nggak bisa bahas dalam waktu yang cukup pendek seperti ini. Saya perlu waktu yang cukup panjang. Materi yang sedikit ini manfaat tidak? Ini baru tes saja. Makanan pokoknya besok 12 jam. Semoga diizinkan. Dan harta terbaik adalah harta yang habis untuk belajar ilmu agama. Harta yang paling berkah adalah harta yang dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan acara yang baik tentu diawali dari sudah berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Yuk bareng-bareng. Sudah mau masuk waktu asar, kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibahagiakan hidupnya dunia akhirat, anak-anaknya anak-anak yang sukses di dunia wal akhirat. Ini kalimat penutup ya, boleh di capture sebelum kita doa, boleh ditulis biar bisa jadi quote status WA. Baca bareng-bareng. Bahagia itu bukan saat semua kenyataan sesuai dengan yang kita suka. Bahagia justru saat semua kenyataan kita terima dengan lapang dada. Ada kalimat yang jadi mantra saya.
Semoga jadi mantra ibu. Apa kalimatnya? Jika ini membuat hamba tambah dekat denganmu ya Allah, hamba terima semua. Kalau badan sakit bilang, ya Allah, kalau memang rasa sakit ini membuat hamba tambah dekat denganmu, hamba terima ya Allah. Ya Allah, kalau memang tidak punya uang membuat hamba lebih dekat denganmu, hamba terima ya Allah. Semua yang terjadi kita terima jika memang itu membuat Allah tambah dekat dengan kita. Semoga setelah ini hidup kita jauh lebih bisa menerima kenyataan. Yuk kita bareng-bareng berdoa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Engkau tahu hati ini sering gelisah. Engkau tahu pikiran ini sering pusing memikirkan masalah. Engkau tahu juga ya Allah, hidup kami sedang tidak baik-baik saja. Sedang ada masalah yang kami pikirkan dan belum datang solusinya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang lapang, hati yang menerima setiap kenyataan yang Engkau berikan. Seperti apapun suami hamba saat ini ya Allah, hamba terima dan hamba yakini dialah suami terbaik yang pernah Engkau berikan. Seperti apapun istri hamba hari ini ya Allah, hamba yakini dialah istri yang terbaik yang pernah Engkau berikan. Seperti apapun anak-anak hamba hari ini ya Allah, hamba yakin mereka lah anak-anak terbaik yang pernah Engkau berikan ya Allah. Jadikan ya Allah kami hamba yang bersyukur, hamba yang bisa terus menjaga prasangka agar terus berhusnudzon, berprasangka baik kepadamu ya Allah, dan meyakini semua yang terjadi pasti yang terbaik yang Kau berikan kepada hamba-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari hamba yang sering berkeluh kesah, hamba yang sering memikirkan yang belum ada, lupa mensyukur yang sudah ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkan dada kami, wa yassir lana umurana, dan mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Itu barangkali Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga kita bisa bertemu di Baitullah dan kelak bertemu di surga Allah. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini. Semoga jadi ladang kebaikan dan penambah timbangan baik kita kelak di hari mizan, kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk materi kita pada siang hari ini. Rasanya kurang ibu-ibu ya. Jadi waktu ternyata tidak terasa. Setelah Ustadz menyampaikan kajian pada siang hari ini, kita masih merasakan kurang. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin mendapatkan materi lanjutan, insya Allah besok pada hari Minggu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam akan
ada kelas khusus ya di Quiz Hotel. Monggo silakan nanti mendaftar melalui bisa tanya ke panitia. Untuk biayanya ada diskon teh? Iya. Jadi harga semula adalah 850.000 dalam satu hari, ada diskon menjadi 750.000. Bagi ibu-ibu yang ingin ikut, monggo silakan bergabung. Karena waktu sudah habis, saya sebenarnya punya pertanyaan, tapi kita berikan saja untuk sponsornya. Jadi nanti setelah acara ini selesai, ada dua tadi yang hadir ke depan, ada dua yang ke depan untuk memberikan testimoni tadi ya. Nanti silahkan menghubungi panitia untuk mengambil sponsor, hadiah dari sponsor. Kemudian ada 4 yang datang pertama. Saya ambil dari 2 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak. Untuk 2 penanya, untuk 2 yang hadir pertama dari bapak-bapak ada Bapak Erwin dan Bapak Syukron. Kepada nama-nama yang saya sebutkan tadi, mohon untuk menemui panitia. Kemudian untuk ibu-ibu ada Ibu Ani dan Ibu Ketut Supartini. Kepada ibu-ibu yang saya sebutkan namanya bisa menghubungi panitia. Demikianlah kajian pada siang hari ini. Rasanya kurang afdol kalau belum ditutup dengan pantun, karena dibuka dengan pantun. Bantu jawab juga ya. Baik, beli bunga ke pasar tua, sungguh indah warnanya putih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Dia yang telah memimpin acara pada kesempatan siang menjelang sore hari. Bapak Ibu yang berbahagia, berakhir pula acara pada kajian lintasan prasangka pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai pemimpin acara kami mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar.